Halo guys, welcome back to Pre-Workout Podcast. Di episode kali ini kita kedatangan Anggi. Kalau kalian udah masih ingat, kemarin kita juga ada sempat podcast juga bersama Anggi ya. Anggi ini juga salah satu coach di Power Tenix. Dan di episode kali ini kita bakal ngenalin ke kalian ya. Jadi kita baru ini aja bakal ngerilis podcast, yaitu original series kita dari Power Tenix. Di mana di podcast ini kita akan membicarakan berbagai macam topik yang pastinya topiknya masih related juga dengan kalian, dan di sini itu pembawanya ya atau narasumbernya ya adalah dari tim kita sendiri. Dan kebetulan untuk original podcast kita yang pertama ini kita itu akan membahas apakah atau cara apa aja sih yang untuk mengetahui kalau latihan kamu itu sudah berhasil. Dan di podcast pertama ini part 1 kita akan bahas topik ini dengan Anggi, dan kebetulan topik hari ini itu adalah apa aja sih cara-cara yang salah untuk mengetahui kalau latihan kita itu atau kamu itu sudah berhasil. Karena Mungkin bukan salah, lebih kurang optimal. betul, bukan salah, tapi lebih ke yang kurang efektif itu loh caranya ya. Jadi balik lagi lah, kayak memang akhir-akhir ini kan fitness industry itu sudah memportray kayak banyak banget gitu loh kata-kata seperti kayak no pain no gain, atau misalnya kayak sweat dan macam-macam gitu kan. Jadi kayak akhirnya itu membentuk ke orang-orang juga kayak, oh indikator atau kayak matris gue untuk mengetahui kalau latihan gue berhasil tuh ya seperti ini gitu loh caranya. Dan akhirnya banyak juga tuh orang-orang jadinya kayak, wah gila session gue sebelumnya tuh kayak gue keringetan banyak banget gitu loh. Kayak wah gila gue tuh latihan sebelumnya tuh kayak capek banget nih gue rasanya gitu kan. Sampai kayak gue tuh udah gak bisa ngerasain kaki gue sama sekali gitu kan. Akhirnya terbentuk lah cara-cara tuh orang-orang tuh untuk menentukan kayak, oh gue tuh latihan gue tuh udah berhasil kalau seperti ini gitu loh. Padahal masih banyak banget cara-caranya yang kita lebih efektif gitu loh untuk bisa mengetahui. Dan di sini bareng sama Sam sama Anggi ya, kita bakal bahas itu yang lebih jelas. Terutama kita bakal lebih mengetahui atau menelusuri lebih dalam lagi kayak apa aja sih cara-cara yang biasanya masih salah gitu loh, masih dipakai sama orang-orang. Sebelum masuk situ mungkin gue balik lagi. Gue mau highlight sebenarnya cara-cara kayak gini tuh nggak salah. Bukan salah, tapi kayak beberapa ya, if you can see, banyak orang yang pakai cara ini tuh banyak yang benar. Oke, let's say bodybuilder, mereka pakai cara, gue berarti bukan nyerang satu pihak ya, tapi ada beberapa orang yang dengan cara no pain no gain. Ya, they do whatever they what works for them gitu loh. Jadi misalkan mereka rasa no pain no gain buat mereka berhasil. No rest day, buat mereka berhasil. Tapi kita di sini lebih kayak dari point of view gimana caranya kita mencoba mengedukasi ke orang-orang kalau cara kayak gitu tuh bisa aja dilakuin kalau misalkan fitness level kalian tuh udah tinggi. Setuju. Jadi bukan sepenuhnya salah atau kurang tepat. Tepat dan optimal untuk orang-orang yang memang sudah terlatih. Sedangkan untuk teman-teman sekalian yang misalkan belum terlatih, yang benar-benar masih kayak ya baru aja masuk dunia fitness. Biasanya kalau menggunakan cara-cara kayak gini kan mereka pasti paling baru bisa ambi gitu, kayak gitu kan paling 3 sampai 1 tahun, ya kan. 3 sampai 1 tahun, wah olahraga terus, seminggu 5 kali, ya kan. Kelas yoga, pilates, Dihajar kelas semuanya. semua dihajar semua gitu kan. Sehari 3 kali kelas. Coba aja kayak gitu lakuin sama 3 tahun. Apakah itu kan sustainable? Belum tentu gitu. Nah, jadi sesungguhnya kita tuh mencoba gimana sih caranya, apakah cara-cara seperti ini benar gitu. Menurut Anggi sendiri gimana? Bukan benar sih, tepat. Menurut Anggi sendiri gimana? Kalau tadi kan gue udah intro sedikit. Kalau itu sebenarnya bisa-bisa aja dilakukan tergantung fitness level seseorang. Monggo. Iya, aku setuju sih. Karena mungkin kayak salah satu hal yang jarang juga dilihat gitu, atau kayak mungkin asal ngomong aja ya, no pain no gain gitu, ke orang gitu kan. Sementara mereka itu belum punya perception atau belum punya yang benar itu di mana otot kerja di mana. Terus mereka juga belum tahu batas mereka di mana. Beda sama kita-kita yang udah bertahun-tahun ada di gym floor, pasti kan kita bakal lebih ngerti lah sebenarnya no pain no gain itu sampai mana batasnya gitu. Sementara orang-orang yang baru masuk, mereka nggak tahu sama sekali batasnya itu sampai mana. Apakah bahkan mereka nggak tahu sakit itu tuh maksudnya sakit ototnya
atau sakit sendinya gitu mereka nggak tahu gitu. Nah kalau misalnya, hal itu diambil without context gitu, menurut aku bisa sangat bahaya dan bisa nimbulin, injury juga kan di kedepannya gitu. Terus mungkin salah satu yang bikin juga, apa namanya, no pain no gain gitu, yang kayak gitu-gitu marak karena, apa namanya, brand-brand kali ya, brand, terus kayak, bahkan gym-gym sendiri banyak yang kayak gitu sih, kalau kata aku. Kalau da kalau Coach Sam sama Coach Bang kan juga udah lama banget ya di fitness industry, pasti udah kayak udah ngerti lah, kayak, dari dulu kayak gini tuh masih kayak, belum berubah-berubah kayak gitu. Kalau dari gue sendiri ya, gue dulu tuh gimana ya? Gue dulu no pain no gain, train hard, go hard or go home. Itu orang yang pakai cara ini tuh banyak yang benar. Oke, let's say bodybuilder, mereka pakai cara, gue berarti bukan nyerang satu pihak ya, tapi ada beberapa orang yang dengan cara oke, no pain no gain. Ya, they do whatever they what works for them gitu loh. Jadi misalkan mereka ngerasa oke, no pain no gain buat mereka berhasil. Oke, no rest day, oke buat mereka berhasil. Tapi kita di sini lebih kayak dari point of view gimana caranya kita mencoba mengedukasi ke orang-orang kalau cara kayak gitu tuh bisa aja dilakuin kalau misalkan fitness level kalian tuh udah tinggi. Setuju Jadi sih. bukan sepenuhnya salah atau kurang tepat. Tepat dan optimal untuk orang-orang yang memang sudah terlatih. Sedangkan untuk teman-teman sekalian yang misalkan belum terlatih, yang benar-benar masih kayak ya baru aja masuk dunia fitness. Biasanya kalau menggunakan cara-cara kayak gini kan mereka pasti paling baru bisa apa ya, ambi gitu kayak gitu kan paling 3 sampai 1 tahun ya kan. 3 sampai 1 tahun wah olahraga terus seminggu 5 kali ya kan. Kelas yoga, pilates, Dihajar kelas semuanya. apa semua dihajar semua gitu kan. Sehari 3 kali kelas. Coba aja kayak gitu lakuin sama 3 tahun. Apakah itu kan sustainable? Belum tentu gitu. Nah, jadi sesungguhnya kita tuh mencoba gimana sih caranya? Apakah cara-cara seperti ini benar gitu? Menurut Anggi sendiri gimana? Bukan tepat, bukan benar sih, tepat. Menurut Anggi sendiri gimana? Kalau tadi kan gue udah intro sedikit. Kalau itu sebenarnya bisa-bisa aja dilakukan tergantung fitness level seseorang. Monggo. Iya, aku setuju sih, karena, mungkin kayak salah satu hal yang jarang juga lihat gitu atau kayak mungkin asal asal ngomong aja ya, no pain no gain gitu, ke orang gitu kan. Sementara mereka itu belum punya perception atau, belum punya yang benar itu di mana otot yang kerja di mana. Terus mereka juga belum tahu batas mereka di mana. Beda sama kita-kita yang udah bertahun-tahun, ada di apa namanya, gym floor, pasti kan kita bakal lebih ngerti lah, sebenarnya no pain no gain itu sampai mana batasnya gitu. Sementara orang-orang yang baru masuk, mereka nggak tahu sama sekali batasnya itu sampai mana. Apakah bahkan mereka nggak tahu sakit itu tuh maksudnya sakit ototnya atau sakit sendinya gitu, mereka nggak tahu gitu. Nah, kalau misalnya, hal itu diambil without context gitu, menurut aku bisa sangat bahaya dan bisa nimbulin, injury juga kan di kedepannya gitu. Terus mungkin salah satu yang bikin juga, apa namanya, no pain no gain gitu, yang kayak gitu-gitu marak karena, apa namanya, brand-brand kali ya, brand, terus kayak, bahkan gym-gym sendiri banyak yang kayak gitu sih, kalau kata aku. Kalau da kalau Coach Sam sama Coach Bang kan juga udah lama banget ya di fitness industry, pasti udah kayak udah ngerti lah, kayak, dari dulu kayak gini tuh masih kayak, belum berubah-berubah kayak gitu. Kalau dari gue sendiri ya, gue dulu tuh gimana ya? Gue dulu no pain no gain, train hard, go hard or go home itu gue dulu sebenarnya kayak gue membenci. Ya dulu gue pernah di fase itu. Gue pernah di fase yang kayak wah gue go hard, go home, no pain no gain. Latihan ya 300 reps pull up, 300 reps dips. Tapi kita bisa belajar loh dari situ. Jujur, kita bisa belajar di situ Betul. kapan kita harus push our self hard. Mhm, Jadi mhm. ini mentality no pain no gain dan mentality go hard go home itu sebenarnya bisa diambil untuk jadi sesuatu yang positif untuk kita.
Contohnya apa? Contohnya gue bisa share gini deh. Kok gue nggak ada progres ya? Itu misalkan kita sebagai coach, kita sering banget menemukan, Ya. gue nggak ada progres ya. Kok gue nggak bisa ngangkat lebih berat ya? Kok gue berat badannya stay terus ya? Padahal udah kalori defisit or something. Nah, mentality kayak go hard or go home or no pain no gain, train hard lah intinya, itu tuh sebenarnya bisa diimplementasikan ke orang-orang kayak gitu loh. Tapi bukan berarti in a way kayak, lo harus mati-matian ngebuat gitu, enggak. Tapi Ya. kita tuh harus kayak, wah berarti ternyata latihan gue kurang keras. Wah ternyata gue latihan masih santai banget nih. Wah ternyata gue kurang disiplin. Wah ternyata gue kurang kalori defisit or whatever it is. Jadi kadang ada something missing link yang mereka ngerasa kayak gue kurang maksimal gitu loh. Dan mentality ini sebenarnya mendorong kita ataupun klien-klien kita itu untuk, ayo lu bisa lebih maksimal lagi. Kita sebagai coach yang kita punya kewajiban untuk push through sedikit klien kita punya motivasi dong, kalau misalkan mereka kesulitan untuk mendapatkan motivasi tersebut gitu kan. Dan ya ini kepake banget gitu. Ya udah, intinya kita sebagai coach ataupun sebagai pendengar yang di sini bisa ngeliat kita harus bisa menempatkan kapan kita harus bisa going hard, kapan kita Ya. bisa kayak ngerasa kayak, oh gue harus stop dikit deh, kayaknya gue terlalu ekstrim nih kalau defisit, gue terlalu ekstrim latihan. Jadi ada beberapa banyak indikator-indikator yang bisa dirasakan ataupun yang bisa dilihat. Oh kapan misalkan gue harus going hard. Pertama, oh progres stagnan, ya kan. Kedua, kok kayaknya nggak ada perubahan di bentuk badan. Pelatihan gue udah bener atau belum gitu kan. Ketiga, let's say kayak, gue kurang disiplin nih. Disiplin apa? Disiplin hitung kalori, disiplin tidur, disiplin yang lain-lain. Karena kan semuanya ini berkesinambungan nih. Jadi kita tuh nggak Betul, bisa betul. nyalain kayak, wah gue nggak ada progres nih. Mungkin latihan gue kurang kuat atau apa. Ternyata tidurnya nggak bagus, ya kan. Terus kayak misalkan gimana caranya indikator untuk mengetahui kalau misalnya kayak kita kayak kok kayaknya gue motivasi latihan nggak ada, kok gue kayaknya sama juga nggak ada progres gitu kan. Kalau misalnya nggak ada progres, motivasi latihan nggak ada, berarti kalian harus tahu kapan kalian tuh harus ngerem diri kalian gitu. Wah ternyata kalian tuh roll ambi, seminggu latihan bisa 7 kali. Ingat, recovery juga adalah salah satu part di mana kalian tuh bisa progres gitu kan. Karena orang sama ini terlalu menyepelekan recovery juga sih. Ya. Benar, Itu sih kalau dari gua. Gua setuju banget sih dengan Sam itu bilang ketika kayak kita betul ya, kayak there's nothing wrong dengan kayak no pain no gain gitu. Kayak kita tuh pasti eventually belajar juga dari situ kan. Kayak we all been through lah di phase itu kan ketika kayak kita baru-baru mulai latihan. Itu dan gue setuju banget ketika kayak Sam bilang ya kayak kita tuh going hard harus, cuman kayak kita harus tahu di mana gitu loh dan kapan waktunya kan. Ya jadi zaman dulu pun itu juga sama gitu loh. Gue masih inget awal-awal latihan tuh kayak gue bisa gitu loh, yang kayak saya bilang kan, kayak sehari tuh 300 pull up, 300 push up gitu kan, and the next day itu kayak gue bisa ngelakuin itu lagi gitu loh. Dan bener-bener metrisnya pada waktu itu ya kalau kayak, wah badan gue tuh kok nggak gedean gitu, kok badan gue masih kecil-kecil aja, pasti selalu nyalahinnya ke latihannya lagi gitu loh. Dan eventually besoknya tuh kayak tambah berat lagi gitu kan. Padahal masih banyak lagi aspek-aspek yang harus kita perhatiin, dan meaning dari going hard itu ya kita harus semuanya juga gitu loh. Kita cari di mana missing link-nya kan. Dan gue masih ingat juga zaman-zaman itu dulu tuh kayak sama Sam ya, kita juga went through phase itu kayak gue tuh dulu pull up 20, terus kalau kayak lu nggak dapet 20 gitu, kayak misalnya cuma 18, nanti reps berikutnya harus tambah 1 reps lagi, ujung-ujungnya 25 reps gitu kan, dan harus lakuin lagi next berikutnya. Cuman ya as we grow gitu di fitness industry, kita juga berkembang, belajar lagi, ternyata ya ada cara yang lebih efektif untuk ke situ. Ya, well, ada cara yang lebih efektif untuk ke situ, sama juga ada kayak gini loh, kayak boleh nggak sih buat training hard untuk klien-klien yang sifatnya sedentary atau misalkan mereka cuma bisa latihan 2 atau 3 kali seminggu, menurut lu gimana gitu? Menurut aku for some people bisa dilakuin kayak gitu, for some people bisa. Tapi itu balik lagi ke stress level mereka sehari-hari seperti apa, gitu ya. Ada beberapa yang stress levelnya tinggi dari kerjaan, rumah tangga, segala macam, sehingga mereka sampai ke kita kayak online coaching atau kayak live, itu udah kelihatan tuh raut mukanya kayak, wah udah capek banget, ya kan. Jadi mereka sebenarnya ke
latihan itu cuman untuk kayak keep moving aja gitu dan nggak sakit-sakitan segala macam kayak gitu. Jadi improve kehidupan mereka lah. Karena kalau kita tambah lagi dan too much gitu, kita nggak tahu batasnya seperti apa, malah itu bisa menghalangi prioritas mereka yang lain yang seharusnya menjadi prioritas mereka yang lebih tinggi gitu kan. Nah, ya menurut aku sih kayak klien aku beberapa yang kayak 2 kali seminggu memang karena dia baru mulai dan stress level-nya nggak tinggi, ya bisa gitu aku kayak push gitu kan. Tapi kalau misalnya 2 kali seminggu karena dia punya kerjaan lain di luar itu, dia kerja, ngurusin anaknya, ya udah berarti lebih wise aja dalam memberikan dia intensity, gitu sih kalau kalau dari aku. Nge-push intensity-nya gimana biasanya? Tergantung ya. Kan kalau misalnya kita di, Fortanix kita sering ada tes-tes gitu ya. Jadi, kalau kalau, aku orang yang percaya kalau kita semakin lama sama klien, kita semakin kenal sama kliennya seperti apa. Apakah mereka tipe yang bisa di-push intensity-nya dari segi intensity kan biasanya load ya, tapi bukan berarti kita nggak bisa, tambahin, kesulitannya dari segi repetisinya juga gitu, terutama klien-klien yang punya, mind block gitu ya, kalau misalnya tambah 1 kilo aja udah langsung nggak bisa gitu. Jadi ya Sering bisa terjadi. ditambah, reps-nya juga, bisa ke, superset asalkan jangan, doing too much kayak gitu kalau kalau dari aku sih. Gue setuju sih, karena kayak Mantap mantap. gue mau cerita sedikit, mungkin ini bisa pendengar ataupun siapapun yang tiba-tiba di Spotify ada bahas fitness gitu. Gue bisa bagi share tips sedikit sih. Untuk orang-orang yang sifatnya fitness hanya untuk rekreasional atau orang awam yang memang pengen fitnessnya tuh ya udah kayak mereka cuma pengen have fun or mereka pengen build muscle yang mungkin cuma bisa latihan 2-3 kali, gue sih bakalan lebih push through intensity mereka agak lebih sering ketimbang orang yang punya specific goals. Tapi baik lagi, gue setuju yang lu bilang, oke, bolehlah ada konsiderasi orangnya stres atau enggak. Nah, tapi ada klien gue yang memang dia bisa latihan 2-3 kali seminggu, stress levelnya nggak begitu tinggi. Dan gue akan ngeliat ya dari dia baru datang ke gym, gue akan lihat dia kayak gue bakal tanya, udah makan terakhir makan jam berapa gitu kan? Terakhir makan jam berapa? Terus kayak tidur semalam gimana? Dua indikator itu yang gue tanyain, sama yang terakhir pasti gimana kerjaan, lagi capek banget, stressful banget. Oke, enggak, ya udah gue bisa push hard sedikit gitu loh. Tapi nggak bukan berarti sampai failure, sampai formnya berantakan, sampai dia nggak bisa ngangkat sama sekali. Paling ya di RP 9, bisa dapat isi 1 sebelum failure, sebelum hancur banget formnya. Pasti gue akan coba kayak gitu. Karena kan itu adalah salah satu cara gimana sewajar-wajarnya orang kan, gimana ya, maksudnya gue bisa bilang emang kita tuh chasing sensation salah, karena kita kan dari kacamata coach. Tapi kalau chasing sensation dari kacamata misalkan klien, mereka kan pasti akan melihat kayak, ya beda dong, gue kan emang pengen chasing sensation. Oke, kita bisa ngasih itu ke mereka gitu kan. Dan untuk kita sebagai coach ataupun orang-orang yang bisa sifatnya sebagai atlet ini salah gitu. Tapi kita gimana caranya gitu loh membahasakan ini ke orang-orang awam tuh jadi lebih ternyata masih boleh tapi begini caranya gitu. Iya. Aku setuju sih, tapi mungkin kalau dari aku sendiri lihat konteks ya, karena misalnya nih, aku punya klien yang dia stres levelnya nggak tinggi juga, latihan tuh, 2, 3 kali dalam seminggu. Cuman energi level dia tuh kayak gini, karena kita latihan in the morning, ya, kita latihan in the morning, dia, energi level dia masih 9, ya kan. Tapi karena dia kayak in the morning terus kayak, bam 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 bam, terus kayak pas udah lewat dari jam 2 tuh langsung kayak, ke bawah banget kan. Nah, itu dia yang aku lihat ya tipenya, kalau misalnya aku kasih RIR, eee, kurang dari 3 aja, jadi kayak misalnya 3 lah, udah nyentuh 3 RIR-nya, itu pasti pasti besok-besoknya itu dia terjadi sesuatu sama dia yang kayak dia kecapean banget lah. Gue tahu siapa. Terus Iya, dia Sam pasti tahu, dia kecapean banget lah, dia akhirnya apa, dia jadi nggak bisa latihan. Nah,
orang-orang kayak gitu tuh yang aku tuh harus hati-hati banget untuk kasih mereka atau kayak nge-push intensitas mereka, karena apa, nanti mereka nggak balik lagi gitu. Mereka malah nggak latihan lagi kan, ya percuma aja, Kapok. nggak tambah kuat ya. Ya benar. Iya. Ya baik lagi pinter-pinternya kita lah. Ini kan yang dengar nggak cuma orang awam tapi ada coach juga. Jadi sepinter-pinternya kalian sebagai coach ataupun sepinter-pinternya kalian sebagai apa ya, orang yang memang suka fitness tuh ngelihat diri kalian tuh yang bagusnya gimana. Karena balik lagi, fitness itu gue nggak bisa bilang ada yang mutlak ya, tapi lo harus ada trial dan error, lo harus cobain ke diri lo sendiri gimana gitu. Dan lo harus coba kayak, ini kayaknya nggak cocok deh buat gue. Oke, udah red light, oke gue harus ngapain. Kalau misalkan sendiri nggak bisa ya just hire a coach gitu kan. Ya jadi jualan, bukan mau jualan, tapi maksudnya kita ngasih tahu lah gitu kan. Jadi Resep kita ada dapat apa? resep Enggak lah. Kan nggak usah sama gue lah, kan sama yang lain bisa. Jadi ya gitulah gunanya dan fungsinya coach gitu. Jadi nggak bisa sekadar kayak, berarti kalau kayak gini berarti gue bisa dong latihan cuma liat YouTube doang atau ngeliat Instagram doang. At some point mungkin bisa ya, karena kan kayak gitu kan kalian selalu mengaitkan yang seperti Bang bilang tadi di awal, olahraga yang efektif dan oke itu yang berkeringat dan capek. Oke, at some point mungkin optimal. Let's say 3 bulan, 6 bulan di bawah setahun. Tapi lebih dari itu mungkin akan ada yang namanya stagnansi. Dan di situ tuh kalian harus melihat ulang apa yang salah ya, apa yang ini ya, apa yang itu ya. Nah, itu dia. Makanya dari modal YouTube doang, atau misalkan modal Instagram doang, atau apa itu ternyata kurang tepat. Nah, itu setuju banget sih. Jadi, jualan dikit lagi. Kita, di menggunakan jasa personal trainer, terutama di Portenix, kita tuh seru banget gitu loh. Jadi kayak every week kita buat program ya, kayak, "Oke lah, this is your program for the next 4 week," gitu. Tapi kayak ya basically kita lihat lagi gitu loh. Kita sebagai coach, kita punya tools-nya, kita juga perhatikan juga gitu loh, bagaimana nih kondisi klien kita gitu kan. Dan yang Anggi bilang itu tadi tuh betul banget, kayak kalian tuh pasti, di sini mungkin coaches-coaches juga yang dengerin ya, kayak kalian tuh pasti mengalami juga lah hal-hal seperti ini kan, dan mungkin terutama ada juga banyak di klien-klien cewek gitu. Jadi ya kita pun di sini di Portenix kayak bisa aja nih nanti kok kayak, oh kondisinya kayak gini, nanti di minggu kedua, minggu ketiga kita auto regulate lagi, atau mungkin kayak di next session-nya kita sesuaikan. Seru loh, ayo langsung aja ke Portenix. Jadi jualan. Mungkin gue juga akan sedikit ini deh, ngobrol sedikit, topiknya tuh kayak gini. Kan ini latihan, dari tadi kita ngomong soal latihan. Nah, nggak sedikit juga orang yang going hard itu diet loh. Kalau ngomong going hard secara latihan itu udah sering banget orang-orang kita lihat going hard secara latihan. Maksudnya kita bisa lihat di sosial media. Nah, going hard secara diet itu gue nggak tahu ya, tapi gue mostly sedikit banget lihat orang itu going hard extreme diet itu di sosial media. Kecuali lu terlibat dalam satu slimming center or something, ya kan? Atau lu punya masalah psikologis yang kita bisa sebut kayak body dysmorphia, ya kan? Nah, menurut gua, jangan menurut gua deh, menurut kalian, kenapa sih orang-orang tuh bisa punya miskonsepsi dengan kalori defisit gitu loh? Karena kan sekarang kalau dilihat orang-orang tuh udah mulai melek tentang kalori defisit kan. Dan ada loh orang yang benar-benar udah tahu ngitung kalori, dia tuh kayak, wah gue pengen cara lebih cepet deh. Di MyFitnessPal dicek, oke, loss 1 kg, 2 kg in the first week, terlalu lama, gue pengen 3 kilo dalam seminggu. Yang dia udah tahu nih, dia udah ngerti ngitung kalori, dia bilang, harusnya 1.500, ya oke lah, gue 1.200. Kenapa gitu bisa timbul kayak gitu? pengen hasil cepet nggak sih? Pengen hasil cepet, Terus, sama ya itu tadi kan, orang itu punya mindset, bahkan aku sampai sekarang, melihat banyak, it's one way or the other gitu. Jadi kayak, it's either go hard banget, kayak kayak bener-bener fokus, bener-bener kayak Setuju. gitu semuanya nggak ada sama sekali soda, nggak ada apa namanya, makan di luar segala macam, atau kayak loss banget gitu. Karena memang cari balance itu hal yang susah banget loh. Mencari balance di antara kayak, oke masih bisa makan yang bernutrisi, tapi juga masih bisa enjoy di luar bareng keluarga, bareng teman, gitu. Dan hubungannya ada juga sama ini nggak sih, kayak orang yang, mmm,
apa namanya, cortisol junkie gitu loh. Jadi kayak ketika melakukan sesuatu yang hard gitu, terus kayak ada kepuasan tersendiri bahwa itu tuh, suatu keberhasilan gitu. Oh bisa nih gue nih ngelakuin hal-hal yang, susah-susah kayak gini gitu. Hmm. Berarti kayak bakal makin dekat dengan, goal gue or something. Bisa. Karena gue sering nemuin orang-orang kayak gitu. Nggak cuma di kelas, nggak cuma lagi PT, siapapun lingkungan komunitas tuh ada. Nggak cuma dari segi latihan, kayak bilang, gue harus bisa survive 1000 reps latihan, baru gue bisa dianggap oke, sukses. Oh, gue harus benar-benar ekstrem kalau defisit turun 5 kilo dalam sebulan, ya kan? 5 kilo dalam sebulan, berarti gue udah berhasil. Itu banyak banget kan. Dan yang pengen gue highlight lagi sih, apa ya, selain pengen instan, mereka tuh juga pengen kayak apa? Nggak mau ngelewatin prosesnya menurut gua. Karena Ya. proses itu adalah sesuatu yang siapapun benci, termasuk gua gitu. Iya, Gua pun juga benci proses sebenarnya. Tapi benar. mau nggak mau, lo tuh bisa nggak stick with it? Lo bisa nggak, baik lagi gue bilang, tanamin mental go hard or go home itu untuk stick to the plan gitu loh, ya kan? Jadi mentality go hard or go home or train hard, go hard goblok lah apa segala macam gitu, put your intensity lah apa, itu sebenarnya kan lebih ke mentality kita untuk stick to the plan nggak sih? Mau bikin program latihan, ya lu bisa nggak stick to the plan, ya kan? Benar. Lu mau bikin program diet, oke, lu cuma bisa disuruh, oke, idealnya untuk turun 1 kilo seminggu, kalau dari segini, lu bisa nggak stick to the plan? Lu bisa nggak dari day to day sama seminggu itu kalori lu segitu gitu? Oke lah, let's say kalau misalkan ada kesalahan dikit, miscounting karena lu nggak tahu informasi makanan lu seberapa, ya kan? Tapi kalau lu kayak enggak baru makan sebelum, aduh susah banget, Aduh aduh capek, capek, aduh gini aduh, gini. nggak turun-turun. Ya gitu kan. Berarti tagline barunya go consistent or go home, gitu tau. Nah, Nah, itu. gue suka banget sih ketika tadi pas lu bilang proses sih Sam ya, karena ini gue mau kayak mengeluarkan kata-kata bijak sedikit nih, asik. Kayak hidup itu tuh nggak kayak buku gitu loh. Kalau kayak kita baca buku kayak dari first page kita bisa langsung kayak skip, langsung summary aja gitu kan. Minimal kan kalau hidup ya lu nggak ada tuh fitur untuk kayak skip kayak end chapter-nya gimana kan. Dia Nggak baik bisa. lagi kayak gue pun juga bukan orang, dan gue yakin kayak semua orang tuh nggak menyukai lah proses itu kan. Tapi ketika kalian udah bisa jatuh cinta ya atau percaya dengan proses itu, ya disitulah kayak kalian tuh bisa mendapatkan konsistensinya. Dan kalau ketika ngomongin yang tadi Anggi bilang ya, gue juga setuju banget ketika Anggi tuh ngomong kayak mencari balance itu tuh sulit banget. Karena memang tuh pasti orang-orang tuh atau memiliki tendensi tuh untuk kalau gua bisa yang lebih bagus, kenapa gua nggak ambil aja nih langsung yang paling ekstrim gitu loh, yang paling besar angkanya gitu kan. Padahal Yes. ketika mereka tuh udah bisa dapetin the right balance-nya ya, kayak kita ngomongin defisit kayak, oh oke lah average-nya per week tuh gue bisa turun 0,5 kilo, berarti taruhlah kayak mungkin bisa 2 kilo dalam 1 bulan. Itu tuh udah oke gitu loh, tapi mereka pasti ada aja tetap kemakan kemakan omongan orang lah atau apa gitu kan, kayak, gue turun 5 kilo loh dalam sebulan, kayak, gue pingin lagi nih, gue pingin lebih gitu kan. Padahal ketika kita ngomongin defisit aja ya, kayak badan kita itu ketika turun berat badan ya, yang banyak orang nggak sadar tuh kayak kita tuh juga badan kita tuh went through a lot of change gitu loh, dan badan kita tuh pasti bakal adapt lagi. Jadi kayak ketika kita turun berat badan terlalu ekstrim pun gitu ya, dalam waktu yang sangat cepat, ada kemungkinan nanti untuk the next month-nya ya badan kita tuh bakal berontak gitu loh. Dia nggak mau lagi gitu untuk turunin berat badannya, dan menurut gue sih itu kayak yang masih banyak orang-orang belum bisa cek lah ke situ. Iya, betul. Betul. Mantap, Bang. Eh, mungkin sekarang kita sekalian bahas tentang ini juga kali ya. Kayak tadi kan kita udah ngomongin kalau misalnya, apa namanya, mindset-mindset seperti itu kan, eee, mmm, di konteks-konteks yang kurang baik itu bisa menimbulkan, bisa tidak efektif buat latihan kita maupun, diet kita gitulah, hasil kita. Nah, mungkin sekarang kita, bisa ngomongin apa sih sebenarnya, cara-cara yang, oke untuk, mendapatkan hasil yang kita mau tanpa tanpa injury or like dapat eating disorder. Yap. Jadi kan kayak gue bilang tadi, ya put the mentality of the ya tadi yang kita bahas kayak go hard go home dan segala macam itu ke how you can stick to the plan gitu loh. Seberapa konsisten lu stick the plan. Karena balik lagi ini bisa jadi judul nih. Bilang go hard go home itu nggak salah. Ini ya yang salah itu gimana caranya lu menempatkan diri lah. Kapan lu harus go hard or go home gitu loh.
kapan lo harus stop pain again gitu. Tapi kan bukan berarti pain-nya itu injury gitu, bukan. You feel the muscle gitu. Lo latihan chest yang sore ya chest lo gitu kan, kayak wah gue harder go home, gue latihan intensnya berat di chest gue sore. Tapi besokannya bukan chestnya yang sore, sendinya yang sore. Nah, jadi gue tuh tipe kalau orang yang suka kalau misalkan melakukan sesuatu itu organize gitu kan, dari program latihan, bikin apa kayak bikin acara kayak atau apa gitu ya. The only thing yang bisa diterapkan untuk bisa mencapai goal kalian ini adalah organizing, planning. Gini, kita aja pakai organize sesuatu, pakai planning aja masih bisa missing kan, ya kan? Even lu financial atau public accountant sehebat apapun, lu merencanakan sesuatu kan pasti akan ada missingnya juga gitu, missing budget or something. Gimana fitness lu gitu loh. Kalau misalkan lu nggak bisa ada planning yang jelas, kan lu nggak tahu gitu loh. Sebenarnya ada planning sama lu organize sesuatu, lu bisa mitigasi resiko kayak, oh kayaknya gue ada miss nih di sini. Jadi lu bisa tahu apa yang harus dikoreksi gitu loh. Ya kan? Stick to Mungkin the plan juga salah satunya kan. ya, mungkin kucing Anggi berpendapat. Gimana? Kucing lu, Gi. Cloud. Hai, Cloud. Nah, tuh kan ya udah. Tuh, kita dia bilang stick to the plan. Udah, intinya sih itu aja. Iya, stick Kalau to the gue sih, plan. ya, udah. Mungkin dari semua ini kita nggak perlu ngobrol panjang-panjang nggak sih? Ini kayak kita cuma semua episode udah selesai. Jadi kayak misalkan dari kalian ada nggak sih kata-kata yang harus kalian sampaikan ke klien-klien kalian ataupun ke pendengar gitu? Kalau gue sih kayaknya udah banyak ngedumel kayaknya. Kalau apa ya? Kalau aku kayak ya itu jangan chasing cuman sensation untuk apa namanya capek banget kok nggak capek kok nggak gimana gitu. Jangan chasing itu dulu karena kalau misalnya apa namanya intensitinya dan juga RPE-nya RER-nya sudah sesuai dengan yang aku prescribe, berarti you are on a good track kayak gitu, malah bagus. Kalau misalnya aku kasih kamu 8 kilo, terus kamu nggak capek, berarti plan-nya itu sudah sesuai gitu. Kamu udah apa namanya meet the standard yang sudah di planning gitu, dan itu malah hal yang bagus gitu. Jadi jangan malah keluar dari jalur-jalur. Terus ingat bisa membedakan antara apa namanya, sakitnya di sendi atau karena beberapa klien yang Gen Pop, itu kan mereka belum bisa membedakan ya, sendi sama otot. Jadi bisa lebih aware lagi nih yang, bagian mana yang, pegel atau itu sebenarnya sakit, gitu sih. Babang. Kalau dari gue sih tadi beberapa udah disampaikan juga sama Anggi sama Sam. Kalau gue sih mungkin lebih stick to the plan ya, kayak ketika kalian tuh udah lihat hasil ya, kayak yang di-generate on each week gitu kan. Santai aja gitu loh. Ikutin aja di situ, jangan ada keinginan untuk kayak oh gue pingin bisa lebih lagi nih gitu kan, kayak wah coach gue kasih gue segini, ya udah deh gue coba kurangin lagi aja diam-diam gitu kan apa segala gitu. Stick to the plan aja, kayak coba lihat dari picture yang lebih besar. Jangan cuman kayak day to day atau week to week gitu loh. Kalau kayak kalian bisa konsisten, bayangin aja deh kayak untuk 1 bulan ke depan, 2 bulan ke depan, 3 bulan ke depan sampai atau 1 tahun, pasti hasilnya bagus banget. Dan satu lagi ngomongin juga untuk latihan, please sesuaikan aja dengan yang sudah kita prescribe. Jangan ada tiba-tiba kayak pas lagi latihan, kenapa nih kok capek banget? Wah iya nih, gue abis lari 10 kilometer. Oh gue abis sepedaan 10 kilometer gitu kan. Ingat juga kalau ya kalian latihan pun juga badan kalian tuh bukan mesin gitu yang kayak semakin banyak dilatih semakin bagus. Harus diingat juga tadi Sam sempat bilang, recovery itu juga bagian dari latihan. Itu sih kalau dari gue. Oke, jadi semoga kalian semua yang dengar ini tobat, ya kan? Instead of go hard and go home, ganti Tobat. jadi go konsisten or go home. Kayak itu next idea yang bagus untuk First for Tenix. Jadi konsistensi creates habits. Yes. Gue lupa deh baca bukunya siapa gitu, The Power of Habit something, kalau bisa cari di Google. Jadi ya, intensity. Ya pokoknya The Power of Habit. Jadi ya start small, everything start small. Small calorie deficit, small time to dedicated untuk latihan.
Kayak gue sekarang, gue mungkin cuma bisa latihan sejam maksimal. Udah cuma 3 gerakan, karena gue minta. Gue cuma bisa 3 gerakan karena gue capek banget gitu. Kita jadi coach juga capek, coy. Jangan mikir, wah kita bacot doang nih, nggak ada nih. Wah gila men, kita jam terbang ngajarnya juga sama kayak orang kerja kantoran. Jadi justru kalau misalkan kalian ngelihat yang bacot-bacot itu adalah orang-orang yang influencer yang nggak kelihatan pernah nge-coaching kliennya, nah itu baru boleh kalian skeptis. Shots fired. Aduh, gitulah Pak. Oke, ini jangan di-cut, gue pengen orang-orang denger. Kalau ada yang nggak suka sama gue, ngomong depan gue, anjing. Woi. Kalau itu tolong tipip gitu ya. Iya. Santai-santai itu tinggal di Anchor put explicit, kelar. Oke. Cukup. Oke, kita sudah sampai di penghujung acara. Thank you banget buat Episode Anggi. dong. Oh ya, Acara. penghujung episode acara ini kita ada apaan aja. Thank you banget buat Anggi yang sudah meluangkan waktunya juga, dan untuk Sam juga. Untuk teman-teman yang mendengarkan, kalian juga jangan lupa untuk cek platform kita di YouTube, dan kita juga baru aja bikin platform TikTok kita. Jadi nanti di TikTok kita itu juga kita akan masukin episode-episode podcast kita. Kalian bisa dengerin juga, dan mudah-mudahan amin bisa masuk ke FYP. Amin. Oke, itu aja. Thank you banget buat Anggi. Oh, dan next episode-nya kita bakal bahas dengan Coach Erwin ya. Kita bakal bahas dengan Coach Erwin. Di sana nanti kita bakal ngebahas lanjutan dari topik ini. Itu aja teman-teman. Thank you udah listening dari awal sampai akhir. And sampai jumpa di episode berikutnya. Thank you semuanya. Bye.